Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika untuk kelas 4 bersama saya Ustazah Kholis. Sebelum ke materi, mari kita berdoa bersama-sama supaya ketika kita belajar nanti diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk semuanya, baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi. Masih ingatkah kalian dengan materi yang saya sampaikan minggu kemarin? Ya, minggu kemarin kita belajar tentang pembulatan. Semuanya sudah paham ya dengan materi pembulatan. Sekarang kita akan belajar ke materi penaksiran. Ya. Apa saja yang kita pelajari dalam materi penaksiran? Nanti kita akan mempelajari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Ya. Apa saja pengertiannya? Apa itu pengertian dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik? Kita lanjut. Sebelum ke pengertian taksiran atas, bawah, dan terbaik, kita harus mengetahui dulu apa itu taksiran. Taksiran itu biasa disebut dengan perkiraan atau kira-kira. Sedangkan untuk taksiran itu memiliki simbol bukan sama dengan ya, karena kira-kira itu bentuknya seperti gelombang ya. Kira-kira itu adalah simbol dari perkiraan atau taksiran. Lanjutnya, pengertian dari taksiran bawah. Karena tadi kita di awal sudah saya sampaikan penaksiran itu meliputi taksiran bawah, taksiran atas, dan taksiran terbaik. Sekarang pengertian dari taksiran bawah adalah taksiran bawah dilakukan dengan membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Jadi, kalau kemarin kita sudah mempelajari pembulatan, sekarang kita akan gunakan dalam penaksiran ya. Dibulatkan ke bawah jika apa? Nilainya kurang dari 5, yaitu bisa meliputi 4, 3, 2, dan 1. Perhatikan contoh di bawah ini. Saya punya tabel, di mana tabel itu nanti ada beberapa bilangan. Dari bilangan itu kita akan mencoba menaksir ke bawah, atas, dan yang terbaik. Perhatikan di sini saya punya bilangan 32. Kita akan lakukan taksiran bawah. Ingat, taksiran bawah dilakukan dengan cara membulatkan bilangan itu ke bawah. Jadi karena di sini adalah angka 32, jika dibulatkan ke bawah, itu nilainya adalah 30. Ini untuk pembulatan atau taksiran ke bawah. Satu angka lagi, 179. Jika kita melakukan taksiran bawah, itu hasilnya berapa? Iya, 100. Taksiran bawahnya adalah 100. Satu angka lagi, 1297. Jika dilakukan taksiran bawah, hasilnya adalah berapa? Iya, 1000. Bagaimana untuk taksiran bawah? Bisa ya? Lanjut untuk taksiran atas. Pengertiannya bukan pengertian tapi cara melakukannya ya. Taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung, baik itu puluhan, ratusan maupun ribuan ya. Sekarang perhatikan tabel di bawah tadi. Tadi kita sudah melakukan taksiran bawah. Sekarang kita akan melakukan taksiran atas.
Angka 32 taksiran atasnya berapa? Iya, taksiran atasnya adalah 40. 179 taksiran atasnya adalah 200. 1297 taksiran atasnya adalah 2000. Bagaimana untuk taksiran bawah dan atas, bisa dipahami? Bisa ya. Selanjutnya ada taksiran terbaik. Taksiran terbaik itu dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan. Aturan pembulatan itu sudah kita pelajari di minggu kemarin. Bila angkanya lebih dari 5, maka ditambah 1 untuk angka yang di depannya ya. Kalau puluhan, berarti kalau dibulatkan ke puluhan berarti angka puluhannya ditambah 1. Bila nilainya kurang dari 5, maka dijadikan 0. Ya, masih ingat ya? Sekarang perhatikan taksiran terbaik dari bilangan 32. Itu adalah yang paling mendekati dengan 32, itu adalah taksiran ke bawah, yaitu 30. 179 karena itu bentuknya adalah ratusan, berarti kita bulatkan ke ratusan terdekat. Berapa hasilnya? 200. Karena apa? Angka puluhannya adalah 7. Ini angka puluhannya adalah 7. 7 nilainya lebih dari 5, maka angka ratusan di depannya itu ditambah 1, sedangkan nilai puluhan dan satuannya menjadi 0. Ini hasil taksiran terbaiknya adalah 200. Kemudian 1297, perhatikan angka ratusannya adalah 2. Karena 2 kurang dari 5, maka ratusan, puluhan, dan satuannya diganti 0, sedangkan ribuannya tetap. Jadi taksiran terbaik dari 1297 adalah 1000. Bagaimana? Sampai di sini sudah bisa dipahami? Bisa ya? Kita lanjutkan ke contoh. Kita akan belajar taksiran ke puluhan terdekat. Perhatikan di sini saya punya soal 32 ditambah 58 sama dengan N. Perkiraan nilai N adalah, jawab. Kita akan mencari terlebih dahulu taksiran bawahnya. 32 taksiran bawahnya adalah 30. Ditambah taksiran bawah dari 58 itu adalah 50. Jadi kira-kira taksiran bawahnya itu adalah 80. Sekarang taksiran bawah sudah, lanjut taksiran atas. 32 taksiran atasnya adalah 40. Ditambah taksiran atas dari 58 itu adalah 60. 40 ditambah 60 hasilnya adalah 100. Bawah taksiran terbaik. Ingat, taksiran terbaik kita harus menggunakan peraturan pembulatan ya. 32 karena nilai satuannya adalah 2 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau 2-nya dirubah menjadi 0, puluhannya tetap yaitu 30. Ditambah taksiran terbaik dari 58.
Karena nilai satuannya adalah 8 lebih dari 5, maka puluhannya ditambah 1 menjadi 60. Sama dengan 30 ditambah 60 adalah 90. Jadi sudah bisa diambil kesimpulan. Jadi perkiraan nilai N dari 32 ditambah 58, ada tanda perkiraan, kira-kira adalah 30 ditambah 60 sama dengan 90. Bagaimana untuk taksiran ke puluhan terdekat bisa dipahami ya. Lanjutnya kita belajar tentang taksiran ke ratusan terdekat. Caranya hampir sama ya. 518 Saya ulang, contoh taksiran ke ratusan terdekat. Di sini saya punya soal pengurangan. 518 dikurangi 362 sama dengan N. Perkiraan nilai N adalah, jawab, taksiran bawahnya berapa dari 518? Ya, 500 dikurangi taksiran bawah dari 362 adalah 300. Jika dikurangi hasilnya adalah 200. Taksiran atas dari 518 adalah 600, berarti dibulatkan ke atas ya, meskipun di situ nilainya adalah nilai puluhannya adalah 1, tapi kita menggunakan taksiran atas berarti dibulatkan ke atas. Dikurangi 362 jika dibulatkan ke atas atau taksiran atasnya adalah 400. 600 dikurangi 400 hasilnya adalah 200. Untuk taksiran terbaik berarti adalah yang paling mendekati. Ya, 518 itu paling mendekati adalah 500. Dikurangi 362 itu karena nilai puluhannya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, yaitu 400. Jika dijumlahkan hasilnya, dikurangkan hasilnya adalah 100. Jadi perkiraan nilai dari 518 dikurangi 362 kira-kira adalah 500 dikurangi 400 sama dengan 100. Ini adalah taksiran ke ratusan terdekat. Selanjutnya adalah taksiran ke ribuan terdekat. Ini contohnya 1362 ditambah 2518 sama dengan N. Perkiraan nilai N adalah, jawab, sama caranya. Taksiran bawah dari 1362 adalah 1000. Ditambah 2518, taksiran bawahnya adalah 2000. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 3000. Taksiran atas dari 1362 kita bulatkan yang paling atasnya adalah 2000. Ditambah 2518, taksiran atasnya adalah 3000. Bila dijumlahkan hasilnya adalah 5000. Kemudian taksiran terbaik yang paling mendekati 1362 itu mendekati 1000. 2518 karena ratusannya nilainya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas yaitu 3000. Jadi taksiran terbaiknya adalah 4000.
Jadi perkiraan nilai N dari 1362 ditambah 2518 kira-kira adalah 1000 ditambah 3000 sama dengan 4000. Bisa dipahami ya. Sekarang kita akan belajar penaksiran dalam bilangan pecahan. Ada pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Di sini saya punya nilai pecahan 2/3 ditambah 1/4. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pembulatan bilangan pecahan. Ini ada pecahan biasa. 2/3 nilai pembilangnya itu lebih dari separuhnya 3. Maka ditulis 1 ditambah 1/4. 1/4 nilai pembilangnya tidak ada separuh atau tidak ada setengahnya dari 4. Maka dibulatkan ke 0, ya, jadikan 0. Sama dengan 1 ditambah 0, hasilnya adalah 1. Jadi, kita tidak perlu, dalam penaksiran, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya ketika akan menjumlahkan. Jadi, kita akan mengira-ngira apakah 2/3 itu nilainya mendekati 1 atau tidak. Jadi tidak perlu menyamakan penyebut ya. Lanjutnya ada pecahan campuran. Di sini ada perkalian ya. Yang pertama ada 7 3/8. 3, perhatikan yang kita lihat adalah angka pecahannya. Apakah 3/8 itu bisa dibulatkan ke 1? Apakah 3 itu nilainya separuhnya 8? Tidak, ya. Jadi 3 itu tidak ada separuhnya dari 8. Maka 3/8 itu kita hilangkan, ya. Tidak perlu ditulis. Jadi di sini taksirannya tetap 7. Dikali 2 3/5. Perhatikan pecahannya 3/5. 3 pembilangnya ini besarnya lebih dari separuh 5. Maka di sini nanti bilangan 2 ini kita tambah 1. Atau 3/5 itu kita bulatkan ke 1 kemudian ditambahkan keduanya. Hasilnya adalah 3. 7 kali 3 sama dengan adalah 21. Lanjutnya ada pecahan desimal. Ya, masih ingat ya untuk pecahan desimal. 10,1 dibagi 1,2. Kalau pembulatan seperti ini sudah bisa ya. Di sini 10,01 karena satunya kurang dari 5 maka dihilangkan dan 10-nya tetap. Dibagi 1,6 karena angka di belakang koma nilainya lebih dari 5 maka angka depannya ditambah 1 menjadi 2. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lanjutnya ada pecahan campuran dan pecahan desimal. Pecahan 7 3/8 karena pecahannya 3/8 itu tidak ada separuh dari 8 maka tetap 7. Dikali 2,7 karena angka di belakang koma nilainya lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas yaitu menjadi 3. Sama dengan hasilnya adalah 21. Terakhir ada persen. Di sini kita akan melakukan penaksiran bilangan persen
27% dari 287 itu bisa ditulis 30% kali 300 sama dengan bentuk pecahan biasa dari 30% adalah 30/100 kali 300 sama dengan 30 kali 300 per 1000 sama dengan, per 100 hasilnya adalah 30 kali 300 per 100 hasilnya adalah 90. 27% itu dibulatkan dan lebih dekat dengan 30%. Maka tadi di atas saya tulis 30%. 287 dibulatkan ke atas menjadi 300. Ada contoh di sini penaksiran dalam soal cerita ya. Diva memiliki sebuah peta yang panjangnya sekitar 1/5 meter. Ibu Diva membelikan lagi pita, kira-kira panjangnya adalah 1/5/8 meter. Kira-kira panjang pita Diva seluruhnya adalah, jawab, kita tulis karena situ yang tanyakan panjang seluruhnya berarti dijumlahkan. Pecahan dari 1/5 jika ditaksir hasilnya adalah 1. Kemudian 1/5/8 kalau ditaksir hasilnya, ini penjumlahan. Saya ulang. Contoh penaksiran dalam soal cerita, Diva memiliki panjang sebuah pita ya, yang panjangnya sekitar 1/5 meter. Ibu Diva membelikan lagi pita kira-kira 1/5/8 meter. Kira-kira panjang pita Diva seluruhnya adalah, jawab. Di sini 1/5 karena di situ yang tanyakan adalah seluruhnya berarti dijumlahkan. Ditambah 1/5/8 kira-kira hasilnya 1/5 taksirannya adalah 1. 1/5/8 taksirannya adalah 2. Maka hasilnya adalah 3. Jadi perkiraan panjang pita Diva seluruhnya itu adalah 3 meter. Itu adalah tentang penaksiran ya. Akhirnya materi dari Ustazah sudah selesai. Untuk bab 1 sudah selesai. Semoga dari awal sampai hari ini bisa kalian pahami semua materi yang sudah Ustazah sampaikan. Sebelum Ustazah akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.